warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang saya sayangi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama mendengarkan materi yang akan kami presentasikan pada pagi ini. Saya Naura Afifah selaku pemateri dan moderator pada presentasi kali ini akan dibersamai dengan teman-teman saya. Saya Sandra Syairani. Saya Keila Sabrina. Saya Salsabila Akhirina. Kami akan memaparkan materi tentang ketepatan menganalisis perkembangan emosi, temperamen, attachment, overlapping, dan identitas sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan dijelaskan oleh Salsabila Akhirina. Kepada Salsa kami persilakan. Dalam perasaan, emosi tidak hanya berhubungan dengan perasaan, tapi emosi tidak hanya berhubungan dengan perasaan senang atau sedih, adalah perubahan kemampuan dalam mengekspresikan perasaan, mengatur diri, sehat. Pada anak usia 0-6 tahun, perkembangan emosi sangat dipengaruhi oleh interaksi orang tua, teman sebaya, dan guru. Misalnya anak belajar menenangkan diri ketika frustasi, berbagi mainan, dan menunjukkan empati ketika melihat temannya sedih. Yang kedua ada pengertian analisis perkembangan emosi, yang mana analisis perkembangan emosi adalah prosesnya sesuai dengan tahap perkembangan. Yang ketiga ada ketepatan dalam analisis. Ketepatan adalah sejauh mana hasil analisis benar-benar menggambarkan kondisi emosi anak secara nyata, yang mana dalam konteks penelitian maupun pendidikan, ketetapan diukur melalui validitas, yang mana alat ukur benar-benar mengukur emosi, bukan untuk mengukur aspek. Yang kedua itu ada reliabilitas, konsisten hasil pengukuran jika dilakukan berulang. Yang ketiga objektivitas, hasil analisis tidak dipengaruhi oleh bias pengamatan. Yang keempat kesesuaian budaya, indikator yang dipakai relevan dengan konteks budaya anak. Contohnya, anak usia 4 tahun yang marah ketika mainan yang diambil adalah reaksi wajar. Yang ketepatan menganalisis perkembangan emosi adalah kemampuan untuk menilai, memahami, dan mengidentifikasi kondisi emosional anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Pengertian temperamen adalah gaya atau ciri karakteristik individu dalam merespon. Ahli-ahli perkembangan sangat tertarik mengenai temperamen bayi. Sebagian bayi sangat aktif bergerak, menggerakkan tangan, kaki, dan mulutnya dengan keras. Sebagian lagi lebih tenang. Temperamen merupakan aspek kejiwaan daripada kepribadian yang dipengaruhi oleh kondisi jasmania yang dibawa sejak lahir, sehingga sulit diubah oleh pengaruh dari luar. Temperamen berhubungan dengan faktor-faktor biologis dan psikologis yang sedikit sekali mengalami perubahan dalam perkembangannya. Salsa, materi dalam temperamen itu terdapat aspek-aspek. Aspek dari temperamen itu ada motilitas, vitalitas, dan juga emosional. Aspek motilitas ini ditentukan oleh otot, tulang, dan saraf perifer. Karena motilitas merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara fisik. Jadi di dalam temperamen, motilitas ini menggambarkan seberapa aktif dan energiknya seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya, ada beberapa orang yang berkegiatan dengan penuh semangat, energik, dan lincah, dan ada juga yang melakukan kegiatan sehari-hari dengan tenang atau biasa-biasa saja. Aspek kedua itu vitalitas. Aspek ini dipengaruhi oleh keadaan hormonal dan saraf otonom. Aspek ini menggambarkan seberapa bersemangat, aktif, dan penuh tenaga seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Contohnya, orang yang mempunyai vitalitas tinggi ketika dia baru bangun tidur, dia sudah memiliki semangat dan penuh semangat. Dan ada juga orang yang memiliki vitalitas
vitalitas rendah akan mudah bosan, kurang kreatif, dan kurang inovatif. Aspek ketiga, emosionalitas ini ditentukan oleh keadaan neurohormonal dan saraf pusat. Emosional ini menunjukkan tingkat respon emosional seseorang terhadap rangsangan tertentu, seperti ketika merasakan kemudian mengekspresikan emosinya. Emosi ini dapat berupa rasa senang, sedih, takut, marah, dan lain sebagainya. Temperamen ini juga memiliki tipe. Thomas dan Chess mengkategorikan temperamen ini menjadi 3 tipe berdasarkan gaya respon anak terhadap lingkungan dan pola perilaku konsisten sejak bayi. Yang pertama itu ada easy child. Anak dengan temperamen ini akan menunjukkan respon yang positif terhadap lingkungan, mudah beradaptasi, dan memiliki ritme biologis yang teratur. Ciri dari anak yang memiliki tipe temperamen ini yaitu mudah tersenyum, ceria, toleransi terhadap frustasi, dan reaksi emosional ringan serta mudah dikendalikan. Tipe yang kedua itu difficult child. Anak dengan temperamen ini akan memiliki respon yang intens dan negatif terhadap lingkungan, sulit beradaptasi, dan sering menunjukkan emosi negatif seperti marah, menangis, dan frustasi. Yang ketiga itu slow to warm up. Anak dengan temperamen ini cenderung pasif, menarik diri, dan membutuhkan waktu lama untuk merasa nyaman dengan lingkungan baru. Mereka tidak menolak di lingkungan baru, tetapi mereka hanya butuh waktu untuk lebih beradaptasi. Menjadi bagian dasar dari temperamen seseorang. Contoh dari sifat itu seperti sabar, pemalu, jujur. Nah, kebiasaan itu perilaku yang dilakukan secara berulang hingga membentuk sebuah pola yang otomatis. Sikap merupakan cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi perilaku. Contohnya sikap hormat kepada orang tua. Dan tipe merupakan kategori seseorang berdasarkan kumpulan sifat tertentu yang menonjol. Contohnya adalah tipe kumpulan orang-orang introvert. Berikutnya, Next. Berikutnya adalah attachment atau kelekatan. Attachment ini pertama kali dikemukakan oleh John Bowlby pada tahun 1958. Ia mengemukakan bahwa attachment merupakan kondisi ketika individu merasa dekat dengan individu lain yang dapat membuat perasaan menjadi baik dan nyaman. Jadi attachment atau kelekatan ini merupakan ketertarikan seseorang dengan figur tertentu, dan biasanya itu terjadi antara anak dan orang tua atau anak dengan pengasuh. Nah, ikatan ini dapat membuat anak merasa aman, dicintai, dilindungi. Merupakan kekuatan yang dapat direspon oleh figur lekatnya. 2. Anak berusaha mendekati figur lekat agar diperhatikan dan terjadi kelekatan efektif. 4. Manfaat. A. Mengembangkan potensi intelektual. B. Menjelaskan apa yang anak lihat. C. Berpikir secara logis. D. Mengembangkan empati. E. Membuat anak percaya diri. F. Mengatasi stres dan frustasi. G. Mampu mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. H. Mengembangkan hubungan selanjutnya. I. Mengurangi kecemburuan. D. Overlabeling. Labeling merupakan pemberian label atau julukan dari seseorang kepada orang lain. Biasanya diberikan kepada orang yang berperilaku tertentu atau menyimpang dan cenderung menjadi identitas orang yang mendapat label tersebut. Labeling diartikan sebagai sebuah sebutan yang jika diberikan kepada seseorang akan menjadi jati diri orang tersebut dan menggambarkan ia orang seperti apa. Dengan demikian, seseorang yang diberi label akan dinilai orang secara keseluruhan bahwa labeling tersebut merupakan kepribadiannya
dan tidak melihat satu persatu pada perilakunya. 2. Jenis labeling. Labeling secara umum ada 2 jenis, yaitu label positif dan label negatif. Namun, yang lebih banyak diberikan kepada seseorang adalah label negatif. Label positif adalah pemberian cap atau penilaian yang baik terhadap seseorang karena suatu perilaku, sifat, atau status tertentu. Contohnya, seorang siswa yang pintar kemudian mendapatkan label anak pintar. Label negatif adalah pemberian cap atau penilaian yang buruk terhadap seseorang karena suatu tindakan, latar belakang, atau kelompok sosial. Contohnya, seorang anak yang pernah menyontek diberi label nakal atau pemalas. 3. Dampak labeling. Pemberian labeling kepada anak akan memiliki beberapa dampak yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Bagi perkembangan mental anak juga akan berdampak terhadap pemberian label seperti A. Menyebabkan anak mudah menyerah. B. Jiwa kreativitas anak terbatas. C. Menghambat potensi diri perkembangan mental anak. D. Tingkah laku anak akan mengalami perubahan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Santi kepada Santi. Baik, terima kasih. Materi yang berikutnya adalah identitas sosial. 1. Pengertian identitas sosial. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikan nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang anggota kelompok yang dianggap sesuai dengan identitas yang ada pada dirinya. 2. Aspek-aspek identitas sosial. Dalam pembentukan identitas sosial terdapat beberapa aspek, diantaranya adalah kategorisasi, identifikasi, dan membandingkan. A. Kategorisasi. Komponen pertama dalam pembentukan identitas sosial adalah kategori sosial. Menurut Sergel, individu melakukan kategorisasi diri dengan menempatkan diri mereka dalam kelompok tertentu. Hal ini akan mempengaruhi kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam kelompok tersebut. Kategorisasi diri terjadi ketika seseorang melanggar dirinya sebagai objek yang dapat dikategorikan, diklasifikasikan, dan diberi label sesuai dengan hubungannya dengan kategori sosial lainnya dalam lingkungan sosialnya. Kategori-kategori ini bisa berubah berbagai bentuk kelompok sosial yang berbeda. Proses pengelompokan ke dalam kelompok tertentu didasarkan pada kesamaan individu tersebut dengan anggota lain dalam kelompok tersebut. B. Identifikasi sosial. Pada tahap identifikasi sosial terdapat 3 komponen yang bergantung dalam identifikasi sosial yang ada, yaitu A. Kelompok kognitif yang merupakan kesadaran keanggotaan. B. Komponen evaluatif yang mengacu pada nilai yang dikaitkan dengan keanggotaan seseorang. C. Komponen emosional yang mengacu pada pengalaman afektif seseorang yang dihubungkan dengan keanggotaan orang tersebut. Identifikasi merupakan identitas sosial yang melekat pada individu yang melibatkan rasa memiliki terhadap suatu kelompok, serta melibatkan emosi dan nilai-nilai signifikan terhadap kelompok tersebut. Dalam proses identifikasi, individu didorong untuk mencapai identitas positif terhadap kelompoknya, yang akan meningkatkan harga diri individu sebagai anggota kelompok. Demi identitas sosial kelompoknya, individu atau sekelompok orang rela melakukan apa saja untuk meningkatkan nilai kelompok, yang dikenal dengan istilah efek favoritisme kelompok. C. Perbandingan sosial. Dalam tahap ini, setelah individu mengategorikan diri sebagai bagian dari kelompok dan mengidentifikasi kelompok tersebut, langkah selanjutnya adalah individu membandingkan kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut Tajfel dan Humer, perbandingan sosial adalah proses yang diperlukan untuk membentuk identitas sosial dengan menggunakan orang lain sebagai sumber perbandingan untuk mengevaluasi sikap dan kemampuan kita melalui
sosial merujuk pada bagian dari konsep individu yang berasal dari keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu, seperti etnis secara positif dengan membandingkan kelompoknya, grup dengan kelompok lain grup. Contoh, seseorang merasa bangga menjadi bagian dari komunitas mahasiswa di universitas tertentu karena dianggap lebih prestisius. C. Fungsi emosional. Identitas kelompok. Ini menciptakan rasa memiliki dan solidaritas. Contoh, seseorang supporter klub sepak bola merasa terikat secara emosional dengan timnya, bahkan mempertahankan hubungan langsung dengan para pemain. D. Fungsi sosial dan perilaku. Identitas sosial mengarahkan perilaku individu sesuai norma kelompok dan memperkuat korelasi sosial. Contoh, anggota organisasi keagamaan mungkin menyesuaikan perilaku sehari-hari mereka agar selaras dengan ajaran agama dan norma kelompoknya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk pemajaran. Baik Pak, kepada teman-teman yang ingin memberi ingin bertanya atau memberi tanggapan, kami persilakan. Baik, kepada Desti kami persilakan. Baik, seperti tadi dijelaskan bahwa perkembangan emosi itu sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua, guru, dan teman sebaya. Lalu, bagaimana perkembangan emosi anak jika anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan? Bisa diulang lagi, Desti? Baik, kepada Arifah kami persilakan. Baiklah, izin bertanya kepada kelompok yang bertugas. Di sini tadi kan kalian sudah menjelaskan tentang materi temperamental. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana strategi yang tepat untuk digunakan oleh seorang pendidik maupun orang tua untuk mendukung anak-anak yang mengalami temperamental yang berbeda-beda. Strategi yang dapat digunakan. Arifah, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kepada Arya, persilakan. Pertanyaannya, mengapa ketepatan dalam menganalisis perkembangan emosi sangat penting? Dan apa konsekuensi jika analisis tersebut tidak akurat? Dan berikan contoh konkret bagaimana kesalahan dalam menginterpretasi emosi anak dapat mempengaruhi pendekatan pendidikan atau pengasuhan pendidikan. Boleh diulang. Kau tuh anak kenapa? Kepada Leona, persilakan. Baik, terima kasih. Kan tadi sudah disebutkan ada 3 tipe temperament pertama menurut Thomas. Bisakah kalian jelaskan perbedaan dari 3 tipe tersebut dan bagaimana? Ulangi itu moderatornya. Kan tadi sudah disebutkan ada 3 tipe temperamen menurut Thomas. Bisakah kalian jelaskan perbedaan dari 3 tipe tersebut dan berikan contohnya? Mohon untuk memberi waktu terlebih dahulu untuk kami mencari jawaban. Kembali kita mulai presentasinya kembali. Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang telah bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Rizky terlebih dahulu yang akan dijawab oleh Salsa. Kepada Salsa kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Rizky yang tentang lingkungan yang penuh tekanan. Jadi, jika anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan, biasanya perkembangan emosinya dapat terganggu. Mereka bisa mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, seperti mudah cemas, frustasi. Dari kelompok kami. Seperti mudah cemas, frustasi, atau bahkan menunjukkan perilaku agresif, sehingga mereka lebih mudah marah atau sulit beradaptasi secara sosial. Oleh karena itu, ciptakanlah lingkungan yang suportif dan penuh kasih sayang yang sangat penting agar perkembangan emosinya tetap sehat. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah dijelaskan. Nah, apa yang kamu pahami dari jawaban dari pertanyaan kamu? Yang saya pahami bahwa perkembangan emosi anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan itu perkembangan emosinya sangat terganggu. Mereka sulit mengelola emosi mereka sehingga mereka mudah cemas, mudah marah, dan sulit mengontrol saat mereka berinteraksi sosial. Oleh karena itu, kita perlu menumbuhkan lingkungan perkembangan emosi anak yang suportif dan aman. Adakah teman-teman yang ingin menyanggah? Izin moderator saya. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya
Saya sangat setuju dengan pendapat baik itu Salsa maupun Nisti, yang dimana perkembangan emosi ini anak yang dipengaruhi atau mengalami keadaan tertekan itu pertama-tama anak itu merasakan yang bersifat agresif dan mudah cemas. Saya sangat setuju. Nah, maka dari itu kita sebagai calon pendidik atau sebagai orang tua tentunya harus menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang nyaman bagi anak-anak. Saya setuju sekali dari jawaban dari Salsa maupun Listi. Terima kasih. Alifah, mohon didengarkan jawaban dari kelompok kami. Kepada Santi kami persilakan. Baik, pertanyaannya tadi, bagaimana strategi yang tepat untuk digunakan oleh seseorang pendidik maupun orang tua untuk mendukung anak-anak yang mengalami temperamen yang berbeda-beda? Strategi yang tepat untuk mendukung anak-anak dengan temperamen yang berbeda-beda harus bersikap fleksibel, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan dan perilaku mereka. Pendekatan yang bisa diterapkan oleh pendidik maupun orang tua yaitu mengenali dan memahami temperamen anak. Hindari membandingkan dengan anak yang lain. Setiap anak punya ritme dan cara belajar yang unik. Yang kedua, menerapkan pola asuh responsif, validasi perasaan anak. Contohnya kayak kamu marah karena mainannya rusak ya. Itu memang menyebalkan. Yang ketiga, modifikasi perilaku secara bertahap. Gunakan teknik time pause atau jeda tenang untuk anak yang sedang tantrum, bukan sebagai hukuman tapi sebagai waktu untuk menenangkan diri. Ini jawaban dari saya untuk moderator. Bagaimana Alifah? Apakah bisa diulangi sekali lagi? Pertanyaannya tadi, bagaimana strategi yang tepat untuk digunakan oleh seseorang pendidik maupun orang tua untuk mendukung anak-anak yang mengalami temperamen yang berbeda-beda? Strategi yang tepat, waktu moderator jawabannya sudah sangat jelas. Baik, Alifah tadi sudah dijelaskan. Terus apa yang sudah kamu pahami dari pertanyaan yang didengar? Jadi yang dapat saya pahami dari jawaban yang telah diberikan oleh pemateri adalah dari pertanyaan saya yang bersifat temperamental, maka harus bersifat fleksibel, empatik kepada anak. Kemudian kita adanya sebagai seorang pendidik atau calon orang tua, kita harus memahami bagaimana anak tersebut, pendekatan anak tersebut. Serta kita juga tidak boleh untuk membandingkan antara si anak A dengan si anak B, karena setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki sifatnya masing-masing. Serta pola asuh itu sangat mendukung untuk masa perkembangan anak. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami dari penyampaian pemateri. Saya kembalikan kepada ketuanya. Dari saya. Pertanyaannya tadi, mengapa ketepatan dalam menganalisis perkembangan emosi sangat penting dan apa konsekuensi jika analisis tersebut tidak akurat? Berikan contoh konkret bagaimana kesalahan sangat dari banyak aspek perkembangan anak, termasuk dari perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Dengan benar, mereka bisa merespon dengan cara yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi alasan dari kenapa kita harus melakukan analisis emosi itu karena yang pertama membentuk respon yang tepat. Kita dapat memberikan respon yang tepat jika kita dapat menganalisis emosi anak itu dengan baik. Yang kedua, mencegah label negatif. Mencegah label negatif itu mencegah dari pemberian label seperti anak bodoh, anak nakal, dan sebagainya. Yang ketiga, mendorong regulasi emosi. Anak belajar dari bagaimana orang dewasa merespon emosinya. Respon yang tepat mengajarkan strategi regulasi emosi seperti mengenali, menerima, dan menenangkan diri. Berikutnya, konsekuensi jika kita tidak dapat menganalisis emosi dan tidak dipahami dan tidak diterima bisa berkembang menjadi kemarahan berlebihan, kecemasan, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Yang ketiga itu terhambatnya perkembangan sosial dan akademik. Ketika anak merasa tidak dipahami, mereka akan kehilangan motivasi dan menghindari interaksi sosial atau tidak percaya diri dalam belajar. Contoh konkret dari pertanyaan dia tadi, misalnya ada sebuah kasus seorang anak berusia 5 tahun menangis setiap pagi
Sebelum masuk sekolah, orang tua menganggap anak itu manja dan sengaja membuat drama agar tidak perlu sekolah. Akibatnya, mereka memaksanya masuk sekolah tanpa membahas perasaannya. Jika analisisnya salah, orang tua menganggap tangisan sebagai bentuk pembangkangan, dan konsekuensi yang akan didapat adalah anak akan merasa semakin cemas, atau mungkin mereka akan mengalami ketakutan sosial, tekanan akademik, atau perpisahan dari orang tua. Pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah orang tua dapat bertanya dengan lembut, seperti apa yang kamu rasakan ketika harus berangkat sekolah, dan orang tua dapat menggali apakah ada rasa takut, tidak nyaman, atau masalah dengan teman. Kemudian orang tua dapat memberikan dukungan emosional dan mencari solusi bersama, seperti memperkenalkan guru, menemani sampai ke pintu, atau Dijawab oleh pemakalah. Apa yang bisa kamu pahami dari jawaban dari pemakalah? Baik, yang saya pahami bahwasanya ketepatan dalam perkembangan emosi sangat penting karena membentuk respon yang tepat, mencegah label negatif, mendorong regulasi emosi dan konsekuensi. Itu saja yang saya pahami. Kembali ke Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi? Jika tidak ada, kami melanjutkan menjawab pertanyaan dari Nashwa yang akan dijawab oleh Sabrina. Pada Sabrina, kami persilakan. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan dari ketiga tipe temperamen dan berikut. Umumnya ceria dan mudah dihibur, tidak terlalu rewel saat menghadapi perubahan. Contohnya, seorang anak yang baru masuk TK langsung mau bermain dengan teman baru dan mengikuti aktivitas tanpa banyak penolakan. 2. Temperamen sulit, yang mempunyai ciri-ciri sering rewel, mudah marah atau frustasi. Sulit beradaptasi dengan lingkungan atau orang baru. Pola makan dan tidur tidak teratur, reaksi emosinya kuat, positif maupun negatif. Contohnya, anak yang saat pertama kali pindah rumah terus menangis, tidak mau makan, dan menolak bermain dengan teman baru. 3. Temperamen lambat menyesuaikan diri, yaitu mempunyai ciri-ciri awalnya pemalu atau menolak hal baru, butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi, tidak terlalu rewel, tapi cenderung pasif. Jika sudah merasa nyaman, akan lebih terbuka dan aktif. Contoh, anak yang saat pertama kali masuk kelas hanya diam di pojok, tidak mau bicara, tapi setelah beberapa minggu mulai dekat dengan teman dan ikut bermain. Nah, tadi kan jawabannya sudah dijelaskan oleh pemateri. Apa yang kamu pahami dari jawaban dari pemateri? Baik, yang saya pahami dari pertanyaan saya sendiri, yang pertama itu temperamen muda. Temperamen muda itu mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Contohnya seperti anak yang baru masuk TK langsung bermain. Yang kedua itu temperamen sulit, mudah marah atau frustasi, sulit beradaptasi. Contohnya seperti menolak bermain dengan teman baru. Yang ketiga itu ada temperamen lambat, awalnya pemalu, butuh waktu lama untuk beradaptasi. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan? Jika tidak, demikianlah sesi tanya jawab atau sesi diskusi kita pada pagi ini. Sebelum kami menutup sesi presentasi kami, diskusi kita pada hari ini, sesi presentasi kita pada hari ini, saya meminta teman-teman untuk berdiri semua. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu.